Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas pertandingan besar dari babak perempat final Piala Menpora tahun 2021. Big match antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 3-2. Pertandingan berjalan seru, pertandingan berjalan ketat, pertandingan berjalan keras. Ada 2 kartu merah yang diberikan oleh wasit, ada beberapa kartu kuning juga. Dan ada total 5 gol yang tercipta. Bisa saja ada tambahan gol ya, karena banyak peluang yang diciptakan oleh kedua tim. Sebelum pertandingan ini, memang ada 2 pertandingan lain yang telah dimainkan di babak perempat final. Yang pertama, PSIS melawan PSM Makassar yang dimenangkan PSM Makassar melalui adu penalti. Yang kedua adalah Persija versus Barito Putra yang dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 1-0, gol dicetak oleh Marco Simic. Berarti Persija dan PSM akan kembali bertemu di Piala Menpora setelah sebelumnya mereka berduel di fase grup ya. Menarik nanti untuk kita saksikan pertandingan tersebut. Saya tidak membahas pertandingan PSM dan juga Persija karena saya tidak menontonnya, teman-teman. Jika saya tidak menonton sebuah pertandingan, tentu saya akan sulit untuk menganalisanya secara detail. Jadi saya hanya ingin membahas pertandingan Persib karena saya menjadi komentator di pertandingan tersebut dan otomatis saya menontonnya dengan teliti. Ya, jadi kita langsung saja membahas nih. Big match yang memang di awal tentu kita perkirakan akan berlangsung ketat. Memang dari segi pengalaman ataupun materi pemain memang Persib lebih unggul ya di atas kertas karena memang mereka punya pemain-pemain asing mereka yang sudah bergabung, ada juga pemain asing yang masih di trial, kemudian pemain-pemain senior semua memang bisa diandalkan termasuk Supardi Nasir yang sudah bergabung lagi ke skuad Persib setelah sebelumnya menjalani kursus pelatihan. And from Persebaya kita tahu bahwa ini tim mengandalkan 100% pemain lokal. Luar biasa Coach Aji Santoso juga melakukan beberapa perubahan dalam lineup, mengandalkan begitu banyak pemain-pemain muda ya. Salut dan salam hormat saya kepada Coach Aji karena dia berani menurunkan pemain-pemain muda secara konsisten. Kenapa saya katakan berani? Karena pada saat memang beberapa tim mengandalkan beberapa atau lebih banyak pemain senior, maka Coach Aji tetap konsisten dari fase grup hingga babak perempat final kemarin ya, tetap mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda. Itu sangat penting, teman-teman. Karena pemain-pemain muda yang akan nantinya menjadi tulang punggung klub dalam 2 atau 3 musim ke depan. Jika mereka tidak diberikan jam terbang bermain mulai sekarang, ya kapan lagi? Bagaimana mereka bisa siap secara mental dan juga fisikal permainan ya? Kita tahu kan Liga Indonesia juga adalah liga yang ketat dan juga keras. So, kita langsung saja membahas line up dari kedua tim. Teja Paku Alam bagi Persib ya, di penjaga gawang Hen, Nick Kuipers, Victor Igbonevo, Ardi Idrus, Deddy Kusnandar, kemudian Farshad Nur, ya, Febri Haryadi, Ezra Walian, Freds, dan juga Wander Luiz. 3 striker di depan yang bisa berpindah posisi, bisa mencari ruang yang bebas. Walaupun Freds ini kan sebetulnya bisa bermain juga di sektor sayap. And from Persebaya, Satria Tama, Koko Ari, Rizky Rido, Arif Satria, Alwi Slamet. Kemudian di tengah nih ya, ini dipenuhi oleh beberapa gelandang bertahan seperti Hidayat, kemudian Rahmat Irianto, Adi Setiawan, nih 3 gelandang bertahan. Di depannya ada 2 gelandang serang, Marcelino Ferdinand baru berusia 16 tahun 7 bulan jika saya tidak salah, kemudian didampingi oleh Ricky Kambuaya, pemain senior, dan di depan ada Rivaldi Bawo, pemain yang memang baru bergabung nih ya ke Persebaya Surabaya. Jadi memang dari jalannya pertandingan terlihat Persib Bandung ini ingin langsung mencetak gol lebih dulu, mereka ya tancap gas. Dan memang kan melalui interchange passing antara Febri dan juga Wander Luiz menghasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung karena memang bola tersebut dihalau saya kira oleh Rizky Rido. And from the corner, Febri mengambil corner tersebut dan saya perhatikan ada pemain Persebaya jika saya tidak salah, Rizky Rido yang coba untuk menghalau bola tapi terkena tiang. Bola ternyata menuju ke Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya melakukan halauan bola atau coba untuk mengeluarkan bola sejauh mungkin dari kotak penalti, tapi ternyata bola tersebut diterima oleh Ezra Walian yang berada dalam free position dan Ezra
Ezra Walian bisa melakukan finishing yang sempurna, gol kedua bagi Ezra di Piala Menpora tahun 2021, dan dengan unggul 1-0 tentu para pemain Persib bisa lebih tenang menjalani pertandingan. Ya, cobalah untuk mengatur tempo permainan, dan itu yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua saat mereka melakukan fast break. Freds ke Ezra sambil terjatuh memberikan umpan kembali ke Freds, dan Freds bukanlah pemain yang egois, dia bisa memberikan umpan ke Wander Luiz. Sebetulnya bisa saja dia shooting dan Wander Luiz bisa menyelesaikan umpan tersebut dengan finishing yang akurat. And from there kita lihat bahwa Persebaya lebih menggila, keluar all out menyerang. Tapi masalahnya akurasi dalam memberikan umpan, akurasi dalam melepaskan tendangan, akurasi dalam melakukan sundulan, itu yang tidak sempurna dari Persebaya di menit-menit awal jalannya pertandingan. Padahal mereka bisa saja mempenetrasi pertahanan dari Persib. Kan ada Ricky Kambuaya yang coba untuk syuting, diblok oleh Nick Kuipers, ada Marcelino Ferdinand yang melakukan gerakan yang eksplosif ya dengan skill-skill individunya, tapi mereka selalu diblok oleh para pemain Persib di belakang karena duet center back Persib ini tangguh, Igbo Nevo dan juga Kuipers. Ada peluang dari Rizky Ridho, tapi sayang ya dari corner bahwa peluangnya ini off target setelah dia melakukan sundulan bola yang bagus. Setelah terus-menerus menyerang, para pemain Persebaya sayangnya tidak bisa melakukan shot on goal yang menyulitkan juga penjaga gawang Teja Paku Alam. Rivaldi Bawo juga coba untuk shooting, tapi tidak on target, dan ada satu umpan tuh yang diberikan saya kira oleh Koko Ari yang bisa diintercept oleh Nick Kuipers. Jika tidak, itu akan diterima oleh Rivaldi Bawo, bisa saja tercipta peluang yang berbahaya bagi Persebaya. Tapi kemudian Persib bisa mencetak gol dari corner. Freds Butuan lagi yang memberikan umpan, dan kali ini disambut oleh Nick Kuipers yang memang melompat tinggi, padahal postur tubuhnya juga sudah lumayan tinggi ya, dan dia bisa membawa Persib unggul 3-0. And sebelum babak pertama berakhir, ada sebuah kejadian yang bagi saya ini masih merupakan teka-teki, itu kena handsball atau tidak sih Satria Tama, iya kan? Karena pada saat replay itu tidak di zoom ya, seandainya di zoom dan di freeze pada saat bola mendekati tangannya, kita akan bisa melihat dengan lebih baik lagi. Namun di sosial media saya melihat beberapa akun sosial media nih menyatakan bahwa Satria Tama tidak handsball, walaupun ada gerakan tangannya ke atas karena itu adalah gerakan refleks. And then dia mendapatkan kartu merah. Wasit ini bukannya tegas saja tapi over tegas saya kira ya, langsung memberikan kartu merah, dan memang Wander Luiz berada dalam scoring opportunity, artinya dia berhadapan dengan Satria Tama kan, maka itu saya kira wasit memutuskan untuk memberikan kartu merah. And from then on ya, Persib coba untuk menurunkan tempo permainan, memasuki kan berakhir babak pertama, memasuki babak kedua, memang Coach Aji melakukan beberapa perubahan dalam pergantian pemain. Sebelumnya kan dia menarik keluar Hidayat, memainkan Hernando Ari pada saat Satria Tama terkena kartu merah. Babak kedua pada saat dimulai, dia memainkan Samsul Arif menggantikan Rivaldi, dan dia memainkan Adi Setiawan, dia memainkan Akbar Firmansyah menggantikan Adi Setiawan. Berarti dua pemain dengan naluri menyerang dimainkan. Persebaya terus menyerang, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol dari set piece. Alwi Slamet yang memberikan umpan bisa disambut oleh Arif Satria, dan kemudian ya kita juga bisa melihat dalam replay Arif memang terlihat melakukan finishing yang baik. Tapi ternyata di sosial media di beberapa akun itu di highlight lagi bahwa Arif Satria ternyata berada dalam posisi offside. Dia ini sudah terbiasa kan kesalahan-kesalahan wasit di Piala Menpora tahun 2021, dan saya kira ini sudah kelamaan ya, karena saya kan sudah pernah menegaskan tentang hal ini jauh sebelumnya di fase grup jika saya tidak salah, bahwa wasit ini perlu lebih cermat lagi. Memang saya pernah menjelaskan bahwa VAR ini perlu di sepak bola Indonesia, tapi jangan salah, VAR itu juga kan yang duduk di ruang VAR itu siapa? Wasit juga. Jadi wasit yang penting nih harus meningkatkan kinerjanya. Oke, Persebaya bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Mereka terus menyerang, dan kemudian ada kejadian juga kan, Wander Luiz saya kira ya sedikitlah mungkin menyentuh wajah salah seorang pemain Persebaya, saya tidak jelas siapa itu, dan kemudian lagi-lagi dihadiahi langsung kartu merah oleh wasit ya. Sangat tegas wasit ini. Oke, berarti 10 lawan 10 Persebaya keluar menyerang. Ada beberapa pergantian lagi yang dilakukan, di mana kita melihat di sini akhirnya ya Randy Irwan juga bisa dimainkan di babak kedua, dan kemudian Supriyadi juga masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Persebaya nyerang, akhirnya bisa mencetak gol lagi-lagi dari set piece. Alwi Slamet lagi yang memberikan umpan, dan disambut oleh Saifuddin juga pemain pengganti untuk memperkecil ya ketertinggalan menjadi 3-2. Persebaya nyerang terus, hampir saja
Persebaya mencetak gol pada saat Arif Satria mengotak-ngatik bola, Samsul Arif mengotak-ngatik bola, coba melakukan syuting, ada indikasi bahwa mungkin saja ya salah seorang pemain Persib itu handsball, mungkin saja, tapi memang tidak ada replay pada saat live. Dan kemudian setelah itu lagi-lagi nih akun-akun sosial media, memang nih para netizen dan warganet luar biasa ya, begitu teliti dalam setiap pertandingan dari Piala Menpora tahun 2021 mengulang kembali kejadian tersebut. Dan kita juga belum tahu ya sebetulnya apakah itu hands atau tidak, walaupun terlihat sepertinya terkena tangan dari salah satu pemain Persib Bandung. Tapi saya kira yang perlu melakukan keputusan yang bijak dan benar di atas lapangan itu adalah wasit ya. Biarpun kita mau mengulang begitu banyak kejadian di sosial media, tidak akan terpengaruh karena keputusan wasit adalah keputusan yang mutlak dan final. Anyway, dari pertandingan ini kita bisa mempelajari bahwa kematangan dari para pemain Persib ini membuat mereka unggul, membuat mereka bisa memenangi pertandingan. Dan meskipun mereka sempat bermain dengan 10 pemain, kita melihat ketangguhan dari lini pertahanan Persib juga berkali-kali bisa menyelamatkan mereka dari kemasukan gol. Teja Pakualam juga ada melakukan berapa saves. Persib sebetulnya bisa saja menambah gol dari Freds Butuan akibat kesalahpahaman di antara para pemain Persebaya. Kemudian Esteban Vizcarra yang syutingnya off target, tapi secara keseluruhan saya perhatikan bahwa pertandingan ini berjalan seimbang. Memang Persebaya lamban panas, tapi sebetulnya para pemain muda dari Persebaya berjuang habis-habisan hingga menit-menit atau detik-detik terakhir. Well done Persebaya Surabaya, karena dengan pemain-pemain muda Persebaya membuktikan bahwa mereka pun bisa bermain dengan energi tinggi, dengan fokus dan konsentrasi 100% dan juga bisa mencetak banyak gol. Bagi Persib Bandung juga well done, karena dengan materi pemain yang merata kita lihat bahwa Persib bisa keluar sebagai pemenang dalam pertandingan besar ini. Dan berarti Persib akan sudah masuk ya ke semifinal, menunggu pemenang antara Sleman dan Bali. Kita tunggu saja nanti siapa yang menang antara Sleman dan Bali. Dan beberapa perkiraan yang saya kasih di konten-konten preview ya, beberapa ada yang benar ya, tidak mungkin juga semuanya benar ya. Jadi kita tunggu saja pertandingan selanjutnya dari Piala Menpora tahun 2021. Silakan jika teman-teman netizen atau warganet yang budiman dan bijak punya sudut pandang atau analisa yang berbeda, bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, stay positive, only football.